Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-8 dari series Reborn Rich. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu banyak teman Seongjun yang datang memberi hadiah sebelum Seongjun menikah dengan Mao di esok harinya. Sedangkan di ruang makan, paman dan bibi Seongjun menanyakan apa isi hadiah pernikahan itu. Tetapi saat itu kakek meninggalkan ruang makan begitu saja. Saat itu kakek termenung karena penyakit yang ada di bagian syaraf otaknya. 동정맥 기형이 발견됐습니다. Dan kondisinya sekarang ia sembunyikan dari keluarganya. Keesokan harinya, Dojun berdebat dengan Mission Oh. Mission Oh meminta Dojun melepaskan proyek DMC di pembangunan kota baru, tetapi Dojun akan tetap mempertahankan proyek itu. Siang itu, Dojun dan Mission Oh menemui pimpinan Daeyeong yang dirawat di rumah sakit Sonyang. Rumah sakit itu dimiliki oleh ayah Dojun yang diberi oleh kakeknya. Di rumah sakit, Dojun mengatakan pada pimpinan Daeyeong jika tidak ada yang mengetahui keberadaannya selain dirinya. Dan saat itu Dojun mengatakan pada pimpinan Daeyeong untuk membeli perusahaan logistik supaya bisa menjadi perusahaan nomor 1 di Seoul. Lalu ia bekerja sama dengan Miracle untuk membangun DMC kota baru. Saat itu, keluarga Sonyang sedang menggelar acara pernikahan Seongjun dan Mao dengan sangat meriah. Sebelum acara pernikahan dimulai, Seongjun menemui Mao dan mengatakan jika ia mengetahui kalau Mao menyukai Dojun, dan itu membuat Mao menahan emosi. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjalani pernikahan ini dengan awal yang berantakan. Tiba saatnya Seongjun dan Mao resmi menjadi suami istri pada malam itu, dan acara itu dihadiri oleh banyak orang. Setelah acara selesai, kini saatnya foto keluarga besar Sonyang, dan Dojun saat itu datang terlambat karena ia ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ketika kakek menyapa para tamu, tiba-tiba asistennya datang dan mengatakan jika pimpinan Daeyeong datang untuk membicarakan sesuatu. Saat itu, pimpinan Daeyeong mengatakan jika Dojun menemuinya seperti pimpinan perusahaan yang sangat berbakat. Dan pimpinan Daeyeong mengatakan jika ia akan bergabung dengan Miracle untuk membangun DMC kota baru dan menjadi perusahaan nomor 1 di Seoul. Saat itu juga Dojun menemui Seongjun dan mengatakan jika ia telah memulai pembangunan DMC dan mendapat dukungan dari Daeyeong. Saat itu kakek emosi hingga gejala penyakitnya kambuh dan ia mendadak jatuh ketika berjalan. Malam itu seluruh keluarga Sonyang makan malam bersama dan kakek mengumumkan hadiah pernikahan untuk Seongjun. Kakek mengumumkan jika Seongjun harus bekerja di gudang sebagai pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat, yaitu menjual tanah di Seoul tanpa sepengetahuan kakek. Dan malam itu juga kakek mengatakan jika ia tidak akan mewariskan Sonyang kepada keluarganya, melainkan kepada seseorang yang mampu membelinya. Lalu kakek meninggalkan ruang makan. Setelah kakek pergi, Seongjun emosi hingga memecahkan gelas. Lalu ia menghampiri Dojun dan bersiap untuk memukulnya, tetapi tiba-tiba mau pingsan sehingga Seongjun mengurungkan niatnya untuk memukul Dojun. Mao segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena ia tidak kunjung sadar. Setelah Mao sadar, ia bertengkar dengan Seongjun dan menamparnya. Itu ia lakukan kepada Seongjun karena ia akan melampiaskan segala amarahnya kepada Dojun yang tidak memiliki salah padanya. Keesokan harinya, asisten kakek membagi saham pada anak-anak pimpinan untuk dikelola sendiri.
Tetapi Hwa-young mendapat bagian perusahaan yang memiliki banyak hutang. 지분과 채무 정리가 급선무입니다. Hari itu Hwa-young menemui Choi dan meminta bantuan untuk melunasi hutang perusahaan yang ia pegang. Lalu Choi menyarankan Hwa-young meminjam pada perusahaan Miracle. 현금 유동성이 제일 좋은 하우스잖아, 미라클. Sedangkan Do-jun dan Mission Oh beserta asistennya merencanakan akan berinvestasi pada perusahaan IT. Do-jun tahu itu akan menguntungkan pada Miracle karena di masa depan saham itu akan melonjak hingga 300 kali lipat lalu akan mengalami penurunan drastis. 뉴데이터 테크놀로지다. Siang itu asisten Hwa-young mengatakan jika perusahaan harus segera membayar hutang. Karena jika tidak dibayar, maka perusahaan akan bangkrut. Hwa-young emosi dan tidak memiliki solusi, selain meminta bantuan pada Miracle. Di sebuah restoran, Hwa-young bertemu dengan Mission Oh. Hwa-young mengatakan ia akan meminjam uang sejumlah $400 juta pada Miracle. 4천억이 필요해요. 최대한 빨리. Mission Oh mengatakan pada Hwa-young untuk memberikan jaminan saham pasaraya Sonyang miliknya sejumlah 33%. Keesokan harinya, Hwa-young menandatangani perjanjian hutang pada Miracle. Lalu saat itu Mission Oh mengatakan jika perusahaan IT memiliki harga jual saham naik, lalu ia meninggalkan ruangan Hwa-young. Sedangkan saudara Hwa-young heran mengetahui jika perusahaan Hwa-young telah membayar semua hutangnya. Setelah mendengar ucapan Mission Oh, hari itu Hwa-young mengumpulkan uang perusahaannya untuk diinvestasikan ke saham perusahaan IT. Di kantor Miracle, Mission Oh mendapatkan telepon dari Jin Yong dan Dong Ji. Lalu pada malam harinya, Mission Oh menemui mereka satu persatu. Dan mereka meminta Mission Oh menjual saham yang menjadi jaminan Hwa-young. 개발식 경영 불법 승계 뭐 그런 거요? Tetapi Mission Oh tidak memberikan saham tersebut. 담보 넘겨요 나한테 5대표. Setelah beberapa hari, kini harga saham di perusahaan IT meningkat. Lalu Do-jun menemui Hwa-young dan mengatakan jika harga saham akan terus naik hingga 300 kali lipat. 30만 원까지 비행기를 띄운다는데. Saat itu Do-jun tidak mengatakan jika setelah itu harga saham akan turun drastis, karena ia ingin melihat keserakahan dari bibinya. Setelah Do-jun pergi, hari itu Hwa-young memerintahkan asistennya untuk mengambil semua uang yang dimiliki perusahaannya untuk ia investasikan ke perusahaan IT tersebut. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-9. Selamat beristirahat. Selamat tidur, semoga mimpi indah.